Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Penis Yosi, NIM 2110417559, kelas manajemen 4, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dosen pengampu Pak Angga Henharsa SEMM. Hari dan tanggal Rabu tanggal 27 April 2022. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS, yaitu soal pertama, sebutkan dan jelaskan rencana apa saja yang dapat membuat proses rekrutmen. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan rekrutmen. Yang ketiga, sebutkan manfaat apabila HRD terlibat dalam perencanaan karir. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan metode-metode training dan development. Jawabannya, yang pertama, sebutkan dan jelaskan rencana apa saja yang dapat membantu proses rekrutmen. 1. Identifikasi kebutuhan perusahaan. Yang dimaksud dengan identifikasi kebutuhan perusahaan yaitu buat daftar kebutuhan sebelum membuat lowongan pekerjaan. Mencari posisi pengganti untuk seseorang memang lebih mudah dibandingkan menciptakan posisi baru atau mengubah tanggung jawab suatu peran. Yang kedua, mempersiapkan deskripsi pekerjaan. Yang dimaksud dengan mempersiapkan deskripsi pekerjaan yaitu membuat deskripsi pekerjaan yang baik adalah bagian penting dalam menyusun strategi rekrutmen yang efektif. Yang ketiga, membuat rekrutmen plan. Yang dimaksud dengan membuat rekrutmen plan yaitu hemat waktu dan energi. Dengan membuat rekrutmen plan, susunlah strategi beserta timeline rekrutmen. Yang keempat, mulai mencari talent yang tepat, yaitu proses pencarian ini bisa menjadi bagian yang paling memakan waktu. Sebelum mencari talent di luar perusahaan, kamu bisa mempertimbangkan karyawan internal terlebih dahulu untuk mengisi posisi tersebut. Yang kelima, membuat daftar talent teratas. Talent terbaik kemungkinan memiliki banyak pilihan, jadi kamu harus menjaga komunikasi secara tepat waktu atau mereka akan beralih ke peluang lainnya. Jangan biarkan mereka menunggu tanpa kepastian terlalu lama. Soal yang kedua, berikut ini hambatan dan tantangan rekrutmen. Yang pertama, terbatasnya pilihan kandidat yang tepat. Yang dimaksud dengan terbatasnya pilihan kandidat yang tepat yaitu jika HRD mencari kandidat yang tepat dalam kumpulan kandidat yang tidak memenuhi syarat, maka pilihan HRD untuk mencari kandidat yang tepat sangat terbatas. Yang kedua, sulit menjelaskan proses wawancara, yaitu setiap pekerjaan tentunya memiliki proses seleksi yang berbeda-beda. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan kandidat untuk melakukan wawancara sehingga memakan waktu yang lama. Yang ketiga, mencari kandidat yang serupa dengan sebelumnya. Salah satu kendala rekrutmen paling umum yang dilakukan banyak perusahaan selama proses rekrutmen karyawan adalah mencari kandidat yang mirip dengan karyawan sebelumnya yang mengemban pekerjaan tersebut. Yang keempat, menggunakan teknik rekrutmen yang sama, yaitu ketika HRD menemukan teknik rekrutmen yang berhasil, biasanya HRD akan menggunakan teknik rekrutmen tersebut secara berulang kali. Soal yang ketiga, manfaat pengembangan karir apabila HRD terlibat dalam
perencanaan karir. Yang pertama, mampu memahami dan mengembangkan pasiennya untuk bisa mengembangkan karirnya. Seorang karyawan harus mampu mengenali passion atau minat dan bakat yang ia miliki. Yang kedua, motivasi kerja meningkat. Yang ketiga, relasi yang semakin luas. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan metode training dan development. Yang pertama, jenis-jenis metode training yaitu 1. Metode demonstrasi dan contoh. Suatu demonstrasi untuk menunjukkan dan merencanakan bagaimana suatu pekerjaan atau bagaimana suatu itu harus dikerjakan. Metode ini lebih banyak melibatkan penguraian dan cara memperagakan suatu melalui contoh-contoh. Metode ini sangat mudah bagi para manajer dalam mengajarkan para pegawai baru tentang berbagai aktivitas nyata melalui suatu tahap-tahap perencanaan dari bagaimana dan apa sebabnya. Pegawai akan mengerjakan pekerjaan yang ia kerjakan. Metode ini sangat efektif karena lebih mudah dalam menunjukkan kepada para peserta tentang bagaimana cara dalam mengerjakan suatu tugas, karena telah dikombinasikan dengan alat bantu belajar seperti gambar-gambar, teks materi, ceramah, dan diskusi. Yang kedua, metode simulasi. Metode ini merupakan suatu situasi atau peristiwa yang mana telah menciptakan bentuk realitas atau imitasi dari realitas kerja yang sesungguhnya. Simulasi ini merupakan pelengkap dan sebagai teknik duplikat yang lebih mendekati dengan kondisi nyata pada pekerjaan. Metode simulasi yang paling populer adalah permainan bisnis. Metode jenis ini merupakan metode pelatihan yang sangat mahal, akan tetapi juga sangat bermanfaat dan banyak diperlakukan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, metode on the job training. Hampir dari 90% pengetahuan pekerjaan banyak diperoleh dari metode on the job training. Prosedur metode jenis ini lebih bersifat informal, observasi sederhana, dan cukup mudah serta praktis. Pegawai akan langsung mempelajari pekerjaannya dengan cara mengamati pekerjaan orang lain yang sedang bekerja dan kemudian mengobservasikan perilakunya. Aspek-aspek lain dari on the job training adalah lebih bersifat formal dalam format. Pegawai senior akan memberikan contoh tentang bagaimana cara mengerjakan pekerjaan dengan pegawai baru harus memperlihatkannya. Metode jenis ini dapat pula menggunakan peta-peta, gambar-gambar, sampel-sampel masalah dan langsung mendokumentasikan pekerjaan agar pegawai baru dapat memahaminya dengan jenis metode. Jenis ini sangat tepat untuk mengajarkan skill yang dapat dipelajari hanya dalam beberapa hari atau beberapa minggu saja. Manfaat dari metode jenis ini adalah para peserta belajar dengan berbagai perlengkapan yang nyata dan dalam lingkungan pekerjaan atau job yang jelas. Yang keempat, metode vestibul atau balai. Vestibul adalah suatu ruangan terisolasi atau terpisah yang disiapkan hanya untuk tempat pelatihan bagi para pegawai baru yang nantinya akan menduduki suatu jabatan. Metode jenis ini merupakan metode pelatihan yang sangat cocok bagi banyak peserta. Para pegawai baru yang akan dilatih dengan jenis pekerjaan yang sama dan dalam waktu yang juga sama. Pelaksanaan metode jenis ini biasanya dilakukan dalam waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan dengan pengawasan instruktur.
Misalnya pelatihan pekerjaan, pengetikan klerek, operator, mesin produksi, dan lain-lain. Yang kelima, metode apprenticeship. Metode jenis ini adalah suatu cara bagaimana dalam mengembangkan keterampilan atau skill pengrajin atau pertukangan. Metode ini tidak memiliki standar format. Para peserta pegawai akan mendapatkan bimbingan umum dan dapat langsung mengerjakan pekerjaannya masing-masing. 6. Metode ruang kelas. Metode pelatihan jenis ini merupakan metode training yang dilakukan di dalam ruangan kelas, walaupun sebenarnya dapat juga dilakukan di area pekerjaan. Metode ruang kelas adalah seperti perkuliahan, konferensi, studi kasus, bermain peran, dan pengajaran berprogram atau programmed instruction. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis metode development. Yang pertama, identifikasi masalah. Dalam tahapan ini, engineer atau developer menerima semua input yang masuk termasuk dari customer, salesperson, industri, dan juga programmer. Setelah input masuk, engineer akan mencoba mempelajari kekurangan dan kelebihan dari sistem. Tujuan utama dari tahapan ini adalah peningkatan dari sistem yang sudah ada. Yang kedua, perencanaan. Dalam tahapan ini, tim engineer akan merencanakan berbagai persyaratan dalam pembuatan software baru atau software yang sudah ada. Hal ini juga termasuk dari aspek biaya dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, perencanaan ini termasuk pula rincian dari resiko atau skenario terburuk dari software yang akan di SDLC-kan. Yang ketiga, rancangan. Tahap kerja selanjutnya yang perlu diterapkan dalam sistem SDLC adalah fase rancangan. Tahap kerja SDLC ini dimulai dari mengubah spesifikasi sebuah software ke dalam design plan yang disebut dengan desain dokumen spesifikasi atau DDS. Semua tim yang bersangkutan termasuk dengan klien akan membantu mereview dari rancangan ini dan menawarkan feedback. Sangat penting untuk mengumpulkan semua feedback yang diberikan dalam dokumen ini. Jika ada kegagalan dalam tahap ini, akan berakibat biaya yang melonjak dan menjadi over. Bahkan kemungkinan terburuknya adalah dapat membuat proyek jadi gagal dan bangkrut. Yang keempat, membangun atau mengembangkan produk. Dalam tahap SDLC ini, tugas engineer dan tim adalah untuk membangun sebuah produk dari barisan atau bahasa pemrograman. Jika tahap sebelumnya sudah dikerjakan dengan sangat detail, mungkin sebenarnya tahap ini dapat dikatakan tahap paling sulit dan membingungkan. Yang kelima, pengujian. Dalam tahap pengujian, pertanyaan-pertanyaan seperti sudahkah kita mendapat apa yang kita mau akan terus berulang. Dalam pengujian, engineer dan tim harus memastikan bahwa produk yang dibuat tidak memiliki cacat dan sesuai dengan permintaan klien. Yang keenam, memasarkan produk. Jika pengujian sudah selesai, proses kerja SDLC berikutnya yang bisa segera diluncurkan adalah pemasaran produk. Fase ini bukan tidak menunjukkan bahwa setiap tahap SDLC sudah selesai. Berbagai feedback yang disampaikan oleh user juga harus didengarkan lagi. Bila perlu, akan ada penyesuaian lagi terhadap produk. Yang ketujuh, melakukan pemeliharaan atau maintenance. Tahap kerja terakhir yang perlu dilakukan oleh semua perusahaan dalam sistem SDLC adalah maintenance. Dengan keadaan dan kondisi teknologi yang terus berubah, tahap terakhir dari SDLC mengharuskan engineer dan tim tetap memelihara produk yang sudah selesai. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi error dan penurunan kualitas pada produk. Demikian jawaban dari
soal soal UTS yang ada 4 soal. Jika ada kekurangan dalam pertanyaannya atau ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya minta maaf. Saya ucapkan sekian, terima kasih.